Oke, halo guys, ketemu lagi di channel Fadil Lizard. Di video kali ini saya nggak ngebahas tentang kadal dulu ya. Ada sedikit permasalahan dari akuarium. Jadi ini karena mungkin lewat kamera ya, jadi nggak begitu kelihatan keruh. Tapi sebenarnya itu dia agak keruh. Dan itu pun dinding kacanya belum dibersihin. Jadi kalau misalkan dinding kacanya dibersihin itu akan terlihat banget keruhnya. Jadi saya di sini mau berbagi tips cara membuat air tetap jernih. Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya. Nah, jadi saya mau coba bersihin dulu bagian dinding kacanya pakai spons. Spons busa ini saya bikin sendiri dari ya spons sama sumpit disusun lalu dilem. Nanti saya coba gosok di bagian sini. Ini kayaknya agak kotor soalnya bebatuan ya. Nah, di bagian atasnya ini kan biasanya kalau ikan mas koki kalau makan pasti ada sisa-sisa pelet atau cacing kering yang nempel di bagian atas tepi-tepi air ya. Jadi saya coba bersihin bagian atas, bagian bawahnya juga. Ini nggak tahu kacanya yang kotor atau emang airnya ya. Oke, lanjut deh. Nah, sekarang saya mau coba ambil airnya, bukan ambil sih, kuras airnya itu sekitar ya seperempat dari akuarium. Jadi ini fungsinya bagus banget kalau misalkan kita punya akuarium atau aquascape, kita nggak perlu ngurasnya sampai full. Jadi setengahnya atau seperempatnya dari isi akuariumnya itu, biar si ikan ini nggak stres teman-teman. Jadi kalau kita kuras sampai habis kan kita harus pindahin dulu ikannya, habis itu kita masukin lagi ikannya dalam kondisi air yang masih baru. Kalau bisa aja tapi harus tunggu beberapa hari baru bisa ditaruh lagi ikannya, cuman kan itu butuh waktu lagi kan. Jadi di sini saya coba pakai cara kuras akuarium seperempatnya aja, jadi nanti ikannya nggak perlu diangkat, nggak perlu dipindahin, nggak perlu beradaptasi lagi. Jadi tinggal tambahin air, tunggu beberapa hari baru bisa jernih lagi. Nah, ini jadi saya udah kuras seperempat dari akuarium. Diusahakan head pompanya ini buat filternya ini kita cabut biar enggak ngeguncang atau enggak bikin stres ikan. Sekarang kita tinggal tambahin airnya. Nah, di sini tuh saya lagi nggak ada selang, jadi pakainya ember aja atau baskom lah yang ada aja ya teman-teman. Kita taruhin wadah biar airnya itu nggak ngacak-ngacak bagian dasar, jadi lebih apa ya, lebih smooth lah. Dan kita akan tunggu prosesnya itu kurang lebih 1 hari dia akan terlihat jernihnya. Jadi sebenarnya cara membuat air tetap jernih ini simple banget teman-teman, ada beberapa cara. Sebenarnya pakai under gravel itu cukup mudah, kita nggak perlu ganti-ganti air, kita tinggal tambahin air. Cuman kan di sini saya peliharanya itu ikan mas koki, jadi dia sifatnya itu ngacak-ngacak bagian dasar, salahnya di situ. Jadi
Begitu dia acak-acak bagian dasar, akhirnya jadi ada beberapa yang nempel di dinding kaca. Jadi kacanya jadi ikut kotor. Makanya itu salah satu cara membuat air tetap jernih pakai under gravel, atau bisa pakai cara saya dengan cara kuras seperempat dari akuarium. Ini kenapa jadi begini ya? Wadahnya kekecilan atau tuang airnya kekerasan ya jadi pada begini. Nah, jadi nggak apa-apa sih sebenarnya. Tanpa pakai wadah juga bisa. Jadi kita tuangnya pelan-pelan aja. Emang harusnya sih pakai selang, jadi lebih lebih nggak mengguncang airnya. Tapi karena di sini nggak ada selang, jadi terpaksa pakai yang ada aja. Oke, udah selesai deh. Jadi kayak gitu aja teman-teman. Kita tinggal bersihin dinding kacanya, kuras airnya, dan tambahin air bersih. Jadi ini prosesnya nggak langsung kelihatan ya teman-teman. Perubahannya itu kita butuh waktu 1 hari sampai 2 hari baru ada perubahan. Nah, jadi ini dia hasilnya teman-teman. Ini saya udah tunggu, ini baru sehari sih, nggak tahu kalau kedepannya itu bakal lebih jernih lagi atau enggak. Dan ini 1 hari aja udah kelihatan jernihnya ya teman-teman. Jadi simple banget cara buat air tetap jernih itu. Kita tinggal ya seperti yang tadi saya udah lakuin, tinggal kuras air seperempat, tambah air, tunggu beberapa hari dia akan jernih sendiri. Jadi segitu aja videonya, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya guys, biar kalian tahu update terbaru di channel ini. Thank you semuanya, bye-bye.